Kita mengulang, tagha itu kan melimpah, melimpah melewati batas. Kemarin kita contohkan air, diisi air, melimpah itu taghan. Diisi terus airnya. Melimpah daripada batas. Taghal ma. Kemudian isi lagi sampai ke piring atau alasnya, melimpah lagi, tagha. Maka jadilah melimpah melewati batas, tagha. Di zaman Nabi Nuh sebut inna lamma taghal ma. Tatkala air sudah melewati batas-batas. Kemudian dipakailah istilah itu untuk orang yang sudah kelewatan, keterlaluan dalam kedurhakaan, kebangkangan, keingkaran, kesyirikan dan seterusnya. Itulah dia tagut. Lama-lama terpakai tagut itu untuk banyak hal, termasuk apapun yang disembah, ditaati, dipatuhi selain Allah juga tagut. Bahkan undang-undang sistem ideologi juga kalau tidak sesuai dengan syariat namanya tagut. Nah, manusia yang paling tagha yang tercatat itu adalah Fir'aun. Tapi bukan hanya Fir'aun. Fir'aun akan contoh. Kata Allah kepada Nabi Musa, "Idhab ila Fir'auna innahu tagha." Innahu tagha. Nah, untuk orang-orang tagha sudah dipersiapkan jahanam, bahkan jahanam sudah mengintai dan sudah diberikan identitas para orang-orang yang akan menjadi calonnya. Dan nanti di akhirat jahanam itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Qurtubi, dia akan memanggil, akan menyebut nama orang-orang, menyebut nama orang. Tad'u man adbara wa tawalla, dipanggilnya satu-satu dengan suara yang fasih. Maka keluarlah lidah leher neraka mencatuk mengambil orang-orang disebut namanya itu. Ini kita terangkan dalam pertemuan yang kemarin. Bahasa awak salah. Rupanya bahasa Indonesia aku agak payah saya. Ayat kini ujungnya kan mereka akan dikasih nanti minuman hamim dan gassaq. Perlu kita ketahui bahwa orang yang masuk neraka itu dalam keadaan haus yang luar biasa. Wirda, haus. Kehausan yang sampai membuat mereka itu berteriak-teriak minta air. Luar biasa haus. Ketika mereka berteriak-teriak minta air, lalu mereka digiring ke Hamim. Hamim, lokasi yang ada di neraka. Di situ ada air yang sudah sampai kepada puncak panas. Hamimin an. Hamimin an. Hamim panas luar biasa. An panas yang tidak ada itu panas. Jadi kalau ada angin itu tidak an namanya. Dalam surah Al-Ghasyiyah, Aniyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhu yawma idin khashiyah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah, anin. Dalam surah Ar-Rahman, anin. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Aniyah sama.
atau aniyah panas yang sudah sampai kepada klimaks, tidak ada panas lagi, tiba di air. Jadi ketika mereka berteriak-teriak minta minum karena saking panasnya, mereka digiring ke tempat hamim. Karena haus, mereka tidak mau minum mereka. Ketika mereka minum, dalam surat Muhammad ayat 15 katakan taqatta, putus-putus am'a, urat-urat perut mereka putus-putus semua. Bayangkan sosok manusia di neraka itu kan sangat besar. Sangat besar. Bahkan disebutkan wallahu alam, satu giginya sebesar bukit Uhud. Kalau 12 gigi, 32 gigi kali satu bukit Uhud. Siapa yang telah ke Madinah dapat bukit Uhud. Bukit merah itu. Luas. Jadi mereka diperbesar sosoknya, ya, dipagadang. Nak lama dia pis ketik. Ada ketebalan kulitnya 42 hasta atau 60 hasta. Si hasta. Itu kalau hasta awak, kalau hasta malaikat gimana? Bahasa saya itu, sadapo. Si hasta, 40 hasta. Kalau tiba di meter, si hasta bisa 50 cm lebih. Taruhlah 50. Kalau 42 hasta atau 60 hasta, 30 meter. Tebal kulit. Ketebalan kulit yang demikian bila disentuh oleh harnya neraka, dalam satu saat berganti 100 sampai 120 kali. Begitu disebutkan dalam berbagai macam kitab tafsir. Tidak khayalan, tapi tercantum. Ketika mengupas menjelaskan ayat kullama najidat juluduhum baddalna juludan gairaha. Surah An-Nisa, tidak salah. Setiap kali matang, masak, kulit-kulit dan daging-daging mereka ditukar. Nah, penukaran itu, pergantian itu 100 sampai 100 kali. Ketebalan kulit, taruhlah 20 meter lebih. Taruhlah begitu. Satu saat 120 kali. Inilah yang diancamkan. Nah, kalau airnya diminum, tentu usus-usus mereka, perut mereka juga tebal, besar kan? Putus-putus, taqatta, putus-putus, am'a. Tapi mereka tidak mati. Mati tidak ada. Mati sudah mati. Dikatakan mati, dia masih menggelepar-gelepar, berteriak. Dikatakan hidup, tidak mungkin hidup lagi. Maka kondisi mereka la yamutu fiha wala yahya. Laksana kerakat tumbuh di batu, hidup segan, mati tidak mau. Tapi mereka bukan segan hidup, minta mati. Mereka minta mati. Liyaqdi anna rabbuka, agar kami dimatikan saja oleh Tuhanmu, hai Malik, katanya kepada mereka Malik. Tidak ada mati-mati lagi. Itu gambaran. Jadi ayat hamim. Kemudian gasak. Apa itu gasak? Dalam beberapa surat dalam Quran juga disebutkan gasak itu. Seperti dalam surat Sad juga gasak disebutkan. Surat Sad surat ke-38 ayat 57 disebutkan gasak. Gasak. Apa itu gasak? Gasak itu adalah ma yakhruju min luhumil kafarah, minas sadid wal qaih wan natni. Air yang keluar yang meleleh dari daging-daging dan kulit-kulit orang-orang taga, orang kafir ini. Kafarah, orang kafir, berupa sadid, nanah, berupa qaih, luka bercampur nanah,
dan juga natni, baun yang sangat busuk. Keluar madalai membentuk sungai-sungai. Namanya gassaq. Ma yakhruju, yang keluar madalai min luhum, daripada daging-daging, luhumil kafarah, daging orang-orang non-muslim. Kita lembut bahasa kita sedikit. Orang kafir, orang tagha. Yang meleleh itu berupa sadid nana, berupa qai, luka-luka, dan berupa bau-bau yang sangat busuk. Itulah minuman mereka. Terpaksa minum, iya, karena mereka haus. Haus yang menjadi-jadi, ya luar biasa. Jadi ketika mereka meminta minum, berteriak-teriak minta minum, dikasih hamim dan jadi illa hamimau wa ghassaqa. Ada juga ulama berpendapat bahwa ghassaq itu air yang sudah sangat sampai kepada puncak dingin. Jadi kalau begitu hamim, air panas yang sudah sampai kepada puncak panas. Ghassaq, air dingin yang sudah sampai kepada puncak dingin sehingga terlalu dingin membakar. Sesuatu kalau teori ilmuwan orang Papua, pisau kalau terlampau basah membalik aja. Jadi sesuatu kalau terlalu terjadi sebaliknya. Habis gali, dia galitik. Jadi bama bian gali orang, galitik dari. Tiba lawannya. Kalau teori itu kita pakai berarti sesuatu yang sudah sampai dingin sampai ke puncaknya membakar lagi. Itu komentar para ulama yang menyebutkan ghassaq itu ada yang berpendapat adalah air yang dingin luar biasa, sangat-sangat dingin sehingga bagaikan membakar. Itu luar biasa. Dua-duanya, satu hamim panas, satu dingin. Cuman mana yang benar? Mungkin benar semuanya, karena semuanya adalah kata azab. Disebutkan oleh para ulama-ulama kita dalam kitab tafsirnya. Tentu beliau-beliau yang mulia ini bukan sembarang sebut. Yang tidak boleh sembarang sebut kita. Kita yang berguru ke internet, yang berguru kepada YouTube, yang berguru kepada Syekh Google lah, ya bisa saja kita tidak punya rujukan. Maka mau tidak mau kalau kita memahami Quran pakai rujukan. Rujukannya tafsir-tafsir. Tidak boleh hanya mengandalkan terjemah. Itu satu kan? Hamim wa ghasaq. Itulah kiranya jaza. Jaza wifaq. Apa wifaq? Jaza balasan yang sesuai lah. Wifaq. Balasan yang cocok. Ini cocok sesuai namanya muwafiq. Saya sesuai muwafiq. Cocok, sepakat, muttafaq. Muttafaq alaih. Hadis-hadis yang cocok, yang sesuai. Bukhari dan Muslim. Asal katanya wafaq juga. Jadi wifaq cocok sesuai setimpal. Disebutkan di sini jazaa'u wifaqa, jazaan balasan yang sesuai, yang setimpal li a'malihim sayya. Cocok sesuai dengan amal perbuatan mereka yang jelek, yang buruk, yang jahat. Karena mereka tu marah, karih kepala, sewenang-wenang kata tagha, kan tagha. Itulah balasan bagi orang tagha. Balasan yang dipersiapkan untuk orang yang seperti itu, tagha. Kan sudah kita jemput kajian lampau, ditambah sedikit. Sekarang kita maju ke depan. Innahum kanu
la yarjuna hisaba. Ini seakan-akan menjadi ilat, menjadi alasan. Itu innahum, sesungguhnya mereka, kanu, adalah mereka itu ketika di dunia. Tepatnya ketika disampaikan dan disebutkan, dijelaskan kepada mereka tentang ada hari akhirat. Setelah mati, hidup kembali, kemudian dikumpulkan, dihisab, disidang, ditanyai, diminta pertanggungjawaban, hisab namanya. Nah, ketika itu mereka la yarjun. Secara bahasa yarju itu harap. Mereka tidak mengharapkan, tapi makna sini tidak yakin. Imana la yarjuna, mereka tidak yakin. Orang kalau mengharapkan adanya balasan, pasti dia berbuat baik. Itu kan diaruk ke bulia. Aruk ke bulia. Aruk ke tibo, aruk ke besuo. Aruk itu mendorong orang untuk berbuat sesuatu. Haruk. Kok kalai hijau. Orang mengko amuah manggalih sampai jam 10-an sebalik malam kan di haruk kok ma tahu kok ada orang balik. Buka aja. Harapan. Namanya raja. Raja di sini la yarjuna. Mereka tidak mengharapkan balasan, dalam arti kata sedikit pun mereka tidak yakin. Dan mereka tidak yakin, tentu mereka tidak ada harapan untuk menerima balasan. Lantaran itu mereka tidak takut berbuat apa saja. No, orang tak takut bahawa kedurhakaan, kebangkang. Pertama, orang yang tidak yakin ada balasan. Dan orang yang tidak yakin bahwa ada orang yang bisa memberi balasan. Biasanya orang baga. Orang baga, orang kuat, orang hebat. Nah, yang sewenang-wenang itu jarang orang tukang pungut sampah itu jarang yang sewenang-wenang. Paling dia sewenang-wenang ke sampahnya. Orang taga ini orang taga yang biasanya yang sewenang-wenang. Jadi mereka karena tidak meyakini adanya hisab. Orang siapa saja yang tidak yakin pada adanya pembalasan, adanya pertanggungjawaban, maka dia akan berbuat lantas angan. Karena tidak ada yang akan menuntut. Tidak ada. Jadi kalau tidak ada lai itu di kapal awak ketika awak menjadi pemimpin, dah habis. Orang otoriter, lalim, sewenang-wenang. Berbuat apa saja. Karena di benaknya tidak ada balasan. Orang yang yakin ada balasan, ada hisablah, yang berhati-hati, yang waspada. Kenapa mereka sampai begitu? Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka dulu ketika hidup di dunia, mereka tidak yakin. La yu'minuna biliqa'illah. Mereka tidak percaya bahawa mereka akan bertemu bersua dengan Allah. Lalu mereka akan dibalasi. Perbuatan mereka akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban. Tidak yakin. Tidak percaya. Ini namanya penyebab kenapa mereka seperti itu. Wa kadzabu, malahan kadzabu bi ayatina kidzaba. Ini sudah hebat ini. Kidzaba itu penekanan. Kadzabu, mendustakan. Mendustakan, orang menyampaikan berita kepada awak, lalu kita tidak percaya. Tidak kita percaya, tidak kita benarkan. Nak cik dan ku terus. Itu namanya mendustakan. Kalau berdusta kita, dan tadi mencari gajah
batalua. Itu kita yang berdusta. Mencela gajah, batalua. Wah, itu gadang otak. Sebab dia menyampaikan sesuatu yang tidak sebenarnya. Dia berdusta. Tapi kalau kadzdzaba, orang menyampaikan berita tidak dipercaya, tidak dibenarkan. Tidak membenarkan lantaran tidak mempercayai gitu. Jadi kalau mendustakan hari akhirat, tidak percaya kepada akhirat. Mendustakan Allah, tidak percaya kepada Allah. Mendustakan Rasul, tidak percaya kepada Rasul. Mendustakan ayat-ayat Allah, tidak percaya kepada Allah. Namanya kadzabu. Tidak percaya, tidak membenarkan. Ditambah di belakangnya kidzaba. Wah, ini kidzaba mutlak ini. Kalau sudah ditambah di belakangnya kidzaba, kadzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat yang disampaikan oleh Rasul-Rasul kami, ayat-ayat yang tertulis. Kidzaba disiko diterjemahkannya mendustakan ayat kami. Mereka benar-benar mendustakan ayat kami. Sebetulnya kidzaba itu kalau bahasa kitanya adalah apa ya? Pendustaan mereka, pengingkaran mereka, ketidakpercayaan mereka. Kalau ada hal yang tidak mereka percayai, maka yang lebih sangat tidak mereka percaya adalah hari akhirat. Apapun semuanya dikumpul, tidak percaya, bohong, tidak yakinnya. Maka yang paling lebih tidak mereka percaya adalah akhirat. Ayat-ayat Allah. Karena mereka menganggap mustahil. Tidak mungkin, tidak. Jadi pengingkaran mereka, kebangkang mereka, penentang mereka kepada ayat-ayat Allah. Lebih-lebih ayat yang menjelaskan tentang kehidupan setelah mati, adanya penghisapan, adanya pembalasan. Itu sudah sampai kepada puncaknya, isyaratnya kidzaba. Kalau kadzabu hanya tidak percaya, mendusta. Tapi kalau sudah kidzaba, penekanan. Wa kadzabu bi ayatina, sebenar-benar mendustakan. Pendustaan yang sudah sampai kepada puncak. Begitu tiba doa mangkiang. Kok mangkiang? Kita cepat saja. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Ahsa. Ahsa itu menghitung sesuatu dengan teliti, jelimet, akurat. Menghitung sesuatu teliti, jelimet, akurat, detail. Tidak ada yang tinggal. Namanya ahsa. Asal katanya hasa. Kerikil. Nah, Allah Muhsi. Salah satu nama Allah adalah Muhsi. Dia yang menghitung. Kemudian terpakailah untuk mencatat. Menulis. Kenapa? Sesuatu kalau dicatat berarti dia detail. Dicatat satu persatu, detail itu. Maka terpakailah segala sesuatu sudah tercatat dengan teliti, akurat, jelimet. Tidak ada yang tinggal. Segala sesuatunya. Tidak ada yang tinggal. Kulla syai'. Wa kulla syai'in ahsainahu. Segala sesuatunya telah kami catat dalam buku catatan amalan, dalam kitabnya. Kulla syai'. Berarti tidak ada. Termasuk apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka kerjakan, tidak satu pun yang luput daripada catatan. Ahsainahu wa nasuh.
Kami mencatatnya, mereka lupa. Itu surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid, surat Al-Mujadilah. Ahsainahu wa nasuh. Mereka lupa, tetapi kami mencatatnya. Kami mencatatnya. Awak, waktu kita masih ada 5 minit kan? Kalau tak 5 minit, 2 minit. Tuan keluar kan? Dalam surat Al-Mujadilah, kalau mau, hendak saya saja yang melihat boleh, sembarang. Ayat ke-6, halaman 542. Ayat 6, halaman 542. Bunyinya begini. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasu. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Hari saat di mana yab'atsu, Allah membangkitkan mereka semuanya, fayunabbi'uhum, maka Allah memberitahukan kepada mereka bima 'amilu, apa saja yang telah mereka lakukan, ahsahu, apa saja yang telah mereka lakukan, apa saja yang telah mereka perbuat, ahsahu, Allah telah menghitungnya. Akurat, jelimet, rinci, tercatat, tertulis. Wa nasuh, nisyan, mereka sudah melupakannya. Awak jalaika sekian puluh tahun lampau, yang kepatang saya tak tekanan. Kalau lain tekanan, na elok-elok awak ke orang, dan buruk-buruk orang kawak tu tekanan. Itu tekanan. Na elok-elok awak ke orang, dan buruk-buruk orang kawak tu tekanan. Itu pun kadang-kadang saya. Nasuh, mereka telah melupakannya, sementara kami menghitung dengan rinci, teliti, jelimet, akurat, dan dicatat, tertulis. Allah ala kulli syai'in syahid. Allah atas segala sesuatunya menyaksikan dengan pandangannya yang tajam. Berarti tidak ada yang luput bagi Allah. Tidak ada yang luput. Nah, sangka juga perkiraan beliau-beliau yang bangkang neraka ini, karena mereka mendustakan, tidak percaya, apa yang mereka lakukan itu hilang begitu saja, habis ditelan air bah. Tidak. Makanya Nabi disuruh oleh Allah, sabarlah, fasbir li hukmi rabbika. Tadi dibaca ayatnya oleh imam besar kita. Fasbir, sabarlah. Tidak luput ya Allah. Apapun tindakan beliau, tapi beliau ini siapa? Tidak tahu saya. Apapun pertindakan beliau dan kita dan beliau, tidak luput. Tidak akan hilang dah. Satitiak tidak hilang, sabari tidak lupa. Sabari tidak lupa, satitiak tidak hilang. Wa ma kana rabbuka nasiya, Tuhanmu tidak lupa. Tidak ada yang hilang. Yang hilang itu dalam catatan kita ni hilang. Tidak terkena. Siagaran anak nak lima garang ko, awak nak lupa anak lima. Bini tiok kelok. Tiok kelok bini ai lupa. Itu yang kena ingat. Nah, ketika disodorkan catatan itu, ini yang mereka ternganga. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kibiratan illa ahsa. Al-Kahfi kan? Ini catatan apa ini? Terpana dan ternganga mereka melihat. Semuanya rapi, tercatat di situ. Tidak ada bisa mereka mengelak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Ini dia ahsa. Dalam surat Yasin juga ketemu ya ahsa. Yasin surat yang paling populer, tapi kita tidak buka lagi. Kasihan saya, kita banyak betul membuka ayat. Dalam surat Yasin begitu bunyinya. Intinya sama. Apa isinya? Tidak ada yang tidak tercatat, tidak ada yang tidak tertulis. Di sisi Allah semuanya rapi.
Dengan begitu kita tidak bisa apa-apa lagi. Inna nahnu nuhyil mauta. Apa lagi? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kan surat Yasin, surat yang paling tenar ini, paling populer ini bagi orang yang mempopulerkannya. Inna nahnu, sesungguhnya kami yang menghidupkan yang mati, dan kami menulis, mencatat amma qaddamu, apa saja yang telah mereka lakukan dan jejak langkah mereka, termasuk peninggalan mereka, warisan mereka, dan apa pekerjaan mereka yang dilanjutkan oleh orang lain. Mencatat. Akulah syahid, segala sesuatunya, ahsaynahu, ketemu lagi, kami tulis, kami catat, tercatat semuanya di kitab yang terang, yang jelas, itu Lauh Mahfuz. Intinya, kembali kita ke awal, bahwa wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in, padahal segala sesuatunya kami catat, kami tulis. Tidak ada yang luput, mereka saja yang mendustakan. Terakhir, fadhuqu falan nazidakum illa adaba. Ada sekian riwayat, salah satunya kita nukil, bahwa mereka berteriak-teriak meminta agar diringankan azab. Tidak bisa diistirahatkan mereka daripada azab, minta ringan. Minta ringan. Sebab di neraka itu mereka la tubqi wa la tadar. La tubqi, tidak dibiarkan dan tidak disisakan. Artinya mereka tidak dibiarkan untuk istirahat. Tidak dikasih jeda untuk istirahat daripada azab. Mereka minta azab, minta ringan. Yukhaffif anna adaban, berilah kami keringanan azab agak sedikit. Kalau tak bisa agak satu hari, ringanlah. Yauman minal azab, satu hari pada azab ini tolong kami diringankan atau diadakan. Kasih istirahat, kasih keringanan. Jawabannya adalah falan nazidakum, maka sekali-kali tidak akan pernah kami tambah keringanan. Bukan tambah ringan, batama illa azab, melainkan yang akan ditambah, karena kelakuan mereka juga begitu. Tidak pernah istirahat, tidak pernah berhenti berbuat zalim, berbuat durhaka, berbuat bangkang, berbuat maksiat, berbuat penentangan, berbuat kelaliman, buat kecurangan, pendustaan, macamlah. Seorang buruk kalau dungguan kerajaan itu. Lantaran mereka tidak pernah berhenti untuk berbuat kedurhakaan, kebangkangan, kemaksiatan, penentangan, kelaliman dan segalanya itu, maka di neraka ini tidak ada pula intinya kalian mendapat. Bukannya bertambah gaib, bukannya bertambah istirahatnya, makin ingin jabatannya kiranya gaib kok. Kan? Tidak, nenek siapa kan? Jadi tidak berhenti untuk membuat yang aneh-aneh, misalnya, membuat kebangkaan, kedurhakaan, tidak berhenti. Nah, azab untuk mereka pun tidak pernah berhenti lagi. Itu yang wifaknya, cocok itu. Orang yang tidak berhenti berbuat maksiat, berbuat durhaka, kelaliman, kezaliman, kedurhakaan, kebangkangan, penentangan, pengingkaran segala macam, azab yang akan mereka juga tidak kan? Namanya al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal, tingkah sama yang laku. Semua itu. Jadi itulah namanya wifaknya. Kesesuaian, kecocokan. Kan? Nah cocok atau? Kalau cocok, selesai kejiwa. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk saya. Amin. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا